wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pokok bahasan, yaitu komunikasi dasar, komunikasi promosional, dan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Dalam kehidupan sehari-hari kita sebenarnya selalu berkomunikasi, bahkan tanpa kita sadari sekalipun. Seperti misalnya kita sedang menawarkan jasa, berjualan online, atau bahkan sekedar mempost sesuatu di sosial media, itu sudah termasuk dalam komunikasi. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan terkait komunikasi promosi dan teknologi informasi, kita harus tahu dulu apa sih itu sebenarnya komunikasi. Jadi komunikasi itu merupakan suatu proses atau usaha dalam menyampaikan pesan kepada orang lain dengan bertujuan untuk mendapatkan respon dari orang tersebut. Contohnya, berapa harga apel ini bang? 30.000 sekilo mas? Wah mahal banget bang, bisa kurang nggak? Harga sudah pas, apel ini bagus dan manis. Ya udah 25.000 aja bang. Kalau begitu 27.000 aja ya mas. Deal, deal. Makasih bang. Sama-sama mas, terima kasih juga. Nah, itu tadi adalah contoh dari komunikasi. Jadi, dalam komunikasi juga itu terdapat beberapa unsur penting, yaitu ada komunikator. Komunikator itu adalah si pemberi pesan. Kemudian ada pesan yang ingin disampaikan. Terus ada media. Media ini yaitu alat untuk penyampaian pesannya atau informasinya. Jadi apakah dia secara langsung atau bisa lewat surat atau bisa lewat chat ya sekarang. Terus ada komunikan. Komunikan itu si penerima pesan atau si penerima informasi. Jadi komunikan ini adalah lawan bicaranya kita. Terus ada juga respon atau feedback dari si komunikan itu sendiri. Nah, setelah kita paham komunikasi secara umum, selanjutnya kita masuk ke pembahasan secara spesifik, yaitu komunikasi dalam bisnis atau yang biasa kita kenal dengan komunikasi promosional. Jadi, komunikasi promosional ini merupakan cara perusahaan untuk berkomunikasi dengan konsumennya agar konsumen ini tertuju untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan oleh si perusahaan. Misalnya kita lihat di FYP, TikTok ataupun Instagram kita ada produk yang menawarkan beli satu gratis satu khusus hari ini atau tanggal sekian. Itu pasti kita akan kayak tertarik untuk membeli produk tersebut. Jadi tujuan dari komunikasi promosional ini yang pertama untuk memberikan informasi terkait produk yang kita tawarkan atau yang perusahaan itu tawarkan. Kemudian kita membujuk si konsumen agar konsumen itu tertarik dan ingin membeli produk kita. Kemudian yang terakhir yaitu mengingatkan si konsumen terkait produk kita. Nah, terdapat model AIDA atau Attention Interest. Di interest ini kita membuat si konsumen itu sadar akan produk kita sehingga si konsumen ini itu penasaran dan masuk ke desire, yaitu keinginan si konsumen untuk membeli produk kita. Dan yang terakhir mencapai action atau aksi si konsumen ini dengan membeli produk kita. Kalau dulu kita melihat iklan itu hanya di TV, koran ataupun majalah, tapi sekarang kita bisa melihat iklan di mana-mana. Kita membuka gadget, kita buka sosial media, itu sudah ada iklan di TikTok, Instagram, atau dimanapun itu kita lihat yang namanya iklan. Bahkan kadang kita lebih percaya review influencer daripada yang kita baca sendiri. Nah, terus bagaimana sih iklan-iklan itu sampai ke kita? Disinilah peran teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Jadi, teknologi informasi itu digunakan oleh perusahaan untuk menyampaikan dan mengelola informasi dalam bisnis. Contohnya itu chat customer lewat WA ataupun meeting lewat Zoom, mengupload barangnya lewat sosmed, kirim email ke klien, bahkan marketplace seperti Shopee, TikTok Shop itu juga bagian dari komunikasi bisnis.
bisnis berbasis teknologi. Jadi, teknologi informasi dalam bisnis itu sangat bermanfaat karena dia bisa lebih cepat, lebih efisien penyampaian informasinya. Sekarang dari rumah kita bisa langsung check out, barangnya langsung diantarkan ke rumah kita. Jadi kita tidak perlu lagi ke tokonya. Jadi itu adalah salah satu manfaat dari teknologi informasi dalam bisnis. Meskipun kita banyak diuntungkan dengan teknologi informasi, tapi juga kita tidak bisa pungkiri terkait tantangan-tantangan atau resiko yang terdapat pada teknologi informasi ini. Contohnya seperti data customer yang bocor di pengguna Shopee atau TikTok Shop ataupun marketplace lainnya. Itu data customernya kan diminta alamat, nomor telepon dan lain-lain. Itu bisa saja terjadi kebocoran data. Kemudian salah pengiriman. Nah, disinilah peran manajer untuk mengevaluasi setiap pergerakan dari perusahaan. Nah, dari ketiga materi tersebut dapat kita simpulkan bahwa komunikasi itu menjadi dasar interaksi antara perusahaan kepada konsumennya atau sebaliknya, dan dibantu dengan komunikasi promosional untuk memperkenalkan produk yang perusahaan itu tawarkan. Kemudian teknologi informasi itu membantu agar proses komunikasi tersebut itu menjadi lebih cepat dan efisien. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.